Sehat juga merupakan ujian, sakit pun juga merupakan ujian. Muda juga merupakan ujian, tua pun juga ujian. Dan anak kecil pun juga diambil ujiannya, bukan orang-orang dewasa saja. Dan para nabi alaihissalam pun juga menjalani kehidupan ini dengan ujian-ujian. Padahal mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Namun mereka pun juga melalui kehidupan ini dengan ujian. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ibtila artinya itu adalah diuji. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kami menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian-ujian. Dan beliau senantiasa sukses daripada setiap ujian-ujian yang ada dan mendapatkan nilai yang sempurna. Seratus per 100 nilainya Nabi Ibrahim di dalam ujian Allah. Jadi semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian apa itu ujian? Ujian itu bahwasanya dalam kehidupan dunia ada dua jalan. Di setiap daripada zaman tetap ada dua jalan. Baik untuk orang kaya, baik untuk orang miskin, baik untuk pengusaha, baik untuk orang yang tidak memiliki usaha. Di dalam menjalani kehidupan, dia memiliki dua jalan. Jalan yang pertama, dia menjalani kehidupan dunia sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sehingga dia melihat keadaan-keadaan yang ada dan dia menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dan ini disebutkan dengan jalan keinginan. Apa yang diinginkan dia penuhi, apa yang terbesit dia penuhi. Dan ada juga jalan yang mana di dalamnya kita melihat apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Apa yang diinginkan Tuhan kita. Nah, ini ada dua jalan. Dan di dalam inilah kita diuji. Kita akan mengambil jalan yang mana? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Diuji oleh Allah, kita ini berjalan di jalan yang mana? Ada orang berjalan melihat keadaan-keadaan dunia, melihat perkembangan zaman. Kita tidak seperti itu. Kita bukan budaknya nafsu, kita pun juga budaknya zaman. Kita ini adalah budaknya zat yang esa. Budak ataupun hamba itu apa artinya? Artinya adalah orang yang senantiasa taat. Orang yang taat disebut sebagai abdun, dan orang yang tidak taat disebut sebagai baghi. Makanya tuntutan yang paling pertama kepada setiap manusia ini, bagaimana dia itu menjadi hambanya Allah. Apabila dia berjalan menjalani kehidupan dunia dengan menyempurnakan ketaatan kepada Allah, maka dia menjadi hamba Allah. Akan tetapi apabila dia berjalan menjalani kehidupan dunia ikut kepada hawa nafsunya, maka dia menjadi hamba dari hawa nafsunya. Apa yang ia taati, maka dia akan menjadi hamba itu. Kita hambanya siapa, kata beliau? Kita adalah hamba dari zat yang esa. Inilah makna dari la ilaha illallah. Kita, bagaimana kita ini menjadi hambanya Allah.
Allah katakan kepada Nabi kita, apabila hambaku bertanya kepadamu bahwa Allah itu di mana? Allah yang kita itu mengucapkan takbir kepadanya, yang menyempurnakan seluruh daripada hajat-hajat kita. Di mana Allah kita itu, Tuhan kita itu? Maka dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila ada hambaku bertanya kepadamu, di mana diriku? Maka katakan kepada mereka, fa inni qarib. Fa inni qarib. Katakan betapa indahnya bahasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Betapa penuh dengan cinta jawaban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahwasanya aku ini adalah zat yang sangat dekat dengan kalian. Wa ana aqrabu ilaikum min hablil warid. Bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita. Sebagaimana urat nadi kita dekat dengan diri kita, Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi kepada diri kita. Maka hamba-hambaku memintalah kepadaku, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat ini biasa dibacakan di dalam khutbah, namun kita lalai dari makna kalimat ini. Betapa luar biasanya bahasa yang Allah Subhanahu wa taala gunakan. Zat yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini berkata kepada kita, mintalah kepadaku, aku mendengarkan apa yang kalian minta, aku menyempurnakan setiap daripada kebutuhan-kebutuhan kalian. Akan dikatakan apa yang terbesit di dalam hati kita itu pun juga didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepadaku, aku akan mendengarkan apa yang kalian minta. Falyastajibuli, dan aku akan menyempurnakan apa yang kalian minta. Itu adalah yang dimuliakan Allah. Terkadang terbayang Allah itu bagaimana mendengarkan kita. Siapa yang bilang kepada kalian bahwasanya Allah itu tidak mendengar? Nabi kita mengatakan bahwasanya Allah itu mendengarkan setiap daripada orang yang minta kepadanya. Setiap melaksanakan salat wajib, ada satu doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ada hendaknya di dalam diri manusia bahwasanya doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah senantiasa mengabulkan doa-doa daripada setiap orang yang berdoa kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita, setiap seseorang itu berdoa selesai daripada sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah daripada doanya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala di dalam mengabulkan daripada doa itu ada beberapa caranya Allah. Yang pertama, apa yang kita minta diberikan sesuai dengan apa yang kita minta itu oleh Allah. Umumnya orang hanya memahami bahwasanya ini saja bentuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, padahal tidak. Terkadang ada pula yang doa itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan waktu yang sedikit lebih lambat. Nabi Musa dan juga Nabi Harun, dua-duanya adalah nabi, dua-duanya berdoa kepada Allah, ya Allah, kezaliman daripada Fir'aun ini telah melampaui batas. Dia tidak mau mendengar
Kezaliman dia itu sudah tak bisa dibendung lagi. Maka azablah dia, siksalah dia. Apa jawaban yang diterima? Bahwasanya kami telah mendengar doa kalian. Ujibu da'watakuma. Dua-duanya Nabi. Dan Allah katakan bahwasanya aku telah mendengarkan doa kalian. Maka dikatakan oleh para alim ulama bahwasanya tatkala itu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Harun dan juga Nabi Musa alaihissalam, doa daripada beliau-beliau ini sudah mendapatkan jawaban daripada Allah bahwasanya kedua doa daripada beliau-beliau ini telah diterima oleh Allah. Namun kapan Firaun itu ditenggelamkan oleh Allah? Bukan seketika itu. 40 tahun setelah itu baru ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak? Ulang. Azab. Dikatakan ada seorang pengembala yang membawa kambing dan sapinya untuk digembala. Kemudian dia tinggalkan gembalanya tadi, kambing dan sapinya itu. Dia pulang ke rumah, kemudian di sore hari dia ingin mengambil lagi daripada ternaknya itu, dia lihat bahwasanya dua-duanya itu telah mati. Sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, orang yang telah membunuh daripada sapi dan kambing saya ini, tolong hadirkan di hadapan saya." Maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menghadirkan singa di hadapan dia. Jadi yang memakan daripada kambing dan sapinya itu adalah singa. Dengan dia dihadirkan di hadapan orang tadi itu bukan hanya memakan ternaknya, orang itu pun juga dimakan oleh singa tersebut. Maka terkadang doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba itu nggak tahu bahwasanya doa ini itu baik atau buruk untuk dia. Makanya terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakhirkan daripada doa tersebut. Dan terkadang ada pula doa itu bentuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dengan menyelamatkan orang yang berdoa dari suatu musibah yang besar.
Makanya dikatakan bahwasanya doa daripada seorang mukmin itu bisa menolak daripada suatu bala yang mana tidak ada satupun makhluk di atas dunia ini yang bisa menolak daripada doa bala tersebut melainkan doanya. Kehadirin beliaukan Allah, bahwasanya Allah itu senantiasa mengabulkan doa daripada hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Syaratnya satu saja, selagi hamba itu menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Kata itu hadirin beliaukan Allah, kehidupan ini Allah berikan dengan waktu yang singkat dan diberikan untuk diuji. Begitu kita dilahirkan, kita sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di telinga kanan daripada bayi yang lahir diazankan, dikumandangkan azan di telinganya. Dan ini bukan suatu kebiasaan, bukan suatu adat, tapi ini adalah suatu agama. Apa itu azan, kata beliau? Ini adalah pelajaran pertamanya manusia. Kemudian sabak ini, pelajaran ini pun diulang setiap harinya sebanyak 5 kali. Yang menyatakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak ada satupun yang bisa mengalahkan penetapan ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila ia mengkehendaki kebaikan, tidak ada satupun yang bisa mendatangkan kemudaratan. Apabila ia ingin memberikan satu kemudaratan, tidak ada satupun yang bisa mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang besar selain daripada Allah. Apabila manusia senantiasa bersama dengan kekuatan Allah, maka tidak ada kekuatan yang lain yang bisa mengalahkan dia. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwasanya Allah itu ridho dengan kita atau sedang murka dengan kita? Tahunya dari mana? Untuk itulah adanya lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Nabi kemudian kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang dengan kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala senang dengan kita, Allah akan berikan kejayaan dunia akhirat kepada kita. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 2 tali daripada keimanan. Yang mana satu tali itu merujuk kepada Allah, satu tali lagi itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Ini merupakan satu hubungan dengan Allah. Dan betapa indahnya hubungan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau zat yang menciptakan alam semesta ini dengan segala keagungannya, dengan segala kemuliaannya, dibandingkan dengan kita yang hina, yang kecil, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dikatakan bahwasanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hubungan kekeluargaan, tapi hubungan kehambaan. Bahwasanya kita ini adalah hambanya Allah. Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Dan juga menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan dikatakan inilah 2 tali kita. Satu tali itu merujuk kepada Allah, satu tali lagi merujuk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya Nabi. Apabila 2 tali ini terhubung, maka akan datang cahaya dalam kehidupan manusia. Namun apabila 2 tali ini itu tidak terhubung, maka kehidupan manusia akan berada dalam kegelapan. Sebagaimana kita memiliki colokan itu ada 2 talinya. Satu saja tali nggak akan hidup, harus dua-duanya.
Begitu pula iman. Iman juga memiliki dua tali. Satu tali adalah tali kehambaan. Satu tali adalah tali keumatan atau sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dua tali ini itu terhubung ke hati kita? Sebagaimana mic ini ada dua talinya. Apabila salah satu daripada talinya itu, maka yang tersisa apa? Yang tersisa hanya mic saja, tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Begitu pula lampu. Lampu apabila salah satu daripada talinya itu tidak tersambung, maka yang tersisa hanya lampu saja tanpa ada cahaya. Maka bagaimana kedua daripada tali ini itu terhubung ke dalam hati kita? Maka hubungan kita yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, dan hubungan kita yang kedua kepada Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita adalah orang yang beriman. Betapa banyak orang di dunia ini yang hubungannya itu, talinya itu terputus. Nah, namun kita, alhamdulillah, tali kita itu dua-duanya itu terhubung. Hanya saja wattnya itu kecil. Sebagaimana lampu, dua-dua talinya terhubung, tapi wattnya rendah. Apa yang terjadi? Terjadi cahayanya nggak terang. Begitu pula magic, dua-dua talinya itu tersambung, tapi wattnya rendah. Apa yang terjadi? Nasi nggak akan matang. Maka itulah usaha ini untuk menguatkan hubungan kita itu. Pertama, menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan seluruh hubungan-hubungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ini bukan hamba daripada benda-benda, tapi kita adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sebagaimana saya katakan tadi, kata beliau, begitu kita lahir di atas muka bumi ini yang diingatkan kepada kita dengan azan yang dikumandangkan di telinga kita. Maka dikatakan di dalam azan ini terdapat rangkuman daripada kehidupan kita. Terdapat pedoman di dalam kehidupan kita. Maka beliau katakan, ujian kita yang pertama bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedih, datang malaikat Jibril dan bertanya, dan berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa nabiku dalam keadaan kesedihan, apa yang menyebabkan dia dalam keadaan sedih? Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala kirimkan Jibril untuk bertanya, untuk berikan ketenangan kepada nabi kita. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Jibril, aku sedih, aku risau bagaimana keadaan umatku," kata Nabi. Yang mana? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW dibawa ke satu kubur. Kemudian kubur itu pun dipukul. Kemudian keluarlah manusia yang dikuburkan tadi itu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril berkata, kembali kamu. Kemudian kubur yang kedua dipukul oleh malaikat Jibril dengan sayapnya. Bangkit dalam keadaan wajah yang penuh dengan kerisauan dan berkata, begitu celakanya saya, begitu hancurnya saya. Kemudian malaikat Jibril berkata, kembalilah.
kemudian berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sebagaimana umatmu ini meninggal dunia, seperti itu pula lah nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Begitu kematian datang, semenjak itu pula lah ujian di dalam kehidupannya itu terhenti. Makanya dikatakan bahwasanya kematian ini merupakan kiamat yang kecil, yang mana apabila seseorang itu dia meninggal dunia, maka dimulailah nanti bagaimana kehidupan dia di akhirat yang kekal abadi. Dan ruh kita itu tidak didatangi oleh kematian. Lantas apa yang dikatakan dengan kematian? Yang dikatakan dengan kematian apabila ruh itu meninggalkan jasad kita. Kemudian beliau tanya, apakah ruh kita juga berada di dalam kubur? Tatkala tubuh ini sempurna di dalam perut ibu kita, apa yang dimakan oleh tubuh, apa yang dimakan oleh ibu kita, itu yang menjadi pembentukan daripada tubuh kita. Jadi tubuh yang terbentuk di dalam perut ibu kita ini berasal daripada apa yang dimakan oleh ibu kita. Namun ruh itu tidak terbentuk dari perkara-perkara dunia. Ruh itu berasal daripada khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ruh ini diberikan waktu untuk datang dalam kehidupan dunia. Ruh itu pun juga diberikan waktu kapan dia ini akan meninggalkan dunia. Maka tatkala waktu daripada ruh ini telah datang, maka ketika itulah malaikat datang mengambil daripada ruh tersebut, mengembalikan ruh tersebut ke tempatnya. Sehingga dikatakan apabila ruh itu mengamalkan amalan yang baik, maka malaikat akan berikan iklan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ruh-ruh yang tenang, irji'i, ayo kembali kemana? Ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali ke Tuhan kamu dalam keadaan engkau ridho dengan Tuhanmu pun juga ridho dengan dirimu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu menjadi hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Begitu datang kematian, ketika itulah kejayaannya itu dimulai. Maka dikatakan, tatkala ruh ini mencium daripada wangian surga, maka dia akan merasakan kegembiraan yang begitu dahsyat. Sehingga dikatakan apabila hubungan ruh ini itu kuat dengan tubuhnya, maka wangian yang dicium oleh ruh tadi itu akan tersampaikan ke tubuhnya yang berada di dunia, sehingga orang-orang yang ada di dunia pun juga bisa menyium wangian daripada jasadnya.
dan wangi yang muncul daripada ruh ini itu terhadir daripada amal-amal yang dilakukan oleh tubuh tersebut. Makanya dikatakan bahwasanya setiap daripada amal-amal yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan amal yang baik, maka itu akan memunculkan wewangian yang wangi. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang itu melakukan suatu amalan-amalan yang buruk, maka akan memunculkan sesuatu bau yang busuk. Seperti seseorang berkata dengan perkataan dusta, maka begitu busuk sekali bau itu keluar daripada mulutnya, sehingga malaikat pun tidak bisa mendekat kepada orang tersebut. Katakan oleh Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana kalian hidup seperti itu pula lah kalian akan mati. Dan seperti apa kalian mati, seperti itu pula lah kalian akan dibangkitkan. Maka dasar daripada kehidupan kita, apakah kita akan sukses ataupun gagal, itu bergantung dalam kehidupan dunia kita. Dikatakan bahwasanya orang beriman ini adalah orang yang suka bersemangat. Sehingga dia ingin mengorbankan dirinya untuk berjihad di dalam agama. Maka dikatakan, bagaimana kita ini pertama sekali itu mempelajari agama terlebih dahulu. Juga dikatakan apabila kamu ingin mati dalam keadaan syahid dalam membela agama, maka pertama sekali yang harus kamu pelajari itu adalah bagaimana kamu menjalani kehidupan sesuai dengan aturan agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu, tatkala orang ingin mengorbankan dirinya atau ingin mati dalam memperjuangkan agama, maka beliau katakan, kalau kamu itu ingin mati dalam keadaan membela agama, maka pertama sekali yang harus kamu pelajari bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan agama. Sebagaimana kereta api yang memiliki dua rel kiri dan kanan, maka selama kereta api itu berada di atas relnya, maka kereta itu pun akan sampai ke tujuannya. Baik kereta api itu ada AC-nya ataupun nggak ada AC-nya. Baik orang yang berada di atas kereta api itu berdiri ataupun duduk, tatkala dia tetap berada di atas relnya, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Itu pula lah kehidupan kita, tujuan kita adalah surga. Kita ingin masuk ke dalam surganya Allah. Jalannya apa? Relnya apa? Relnya itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita harus lihat apa perintah daripada Allah, bukan melihat apa yang sedang berlaku di atas dunia. Yang kita lihat apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Dan kita melihat jalan apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Baik dalam keadaan tua maupun dalam keadaan muda, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih, kita senantiasa lihat bagaimana cara Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala
wahai hambaku, apabila kalian ingin aku cinta kepada kalian, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah, zat yang maha mulia itu berkata kepada kita yang penuh dengan kehinaan ini, apabila kalian ingin aku cinta kepada kalian, maka kalian ikutilah jalan daripada nabiku. Apa yang terjadi? Aku akan cinta kepada kalian dan dosa-dosa kalian akan aku ampuni. Ini kita dapati dengan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin mereka Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini bagaimana kita menyempurnakan perintah Allah, menyempurnakan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan apapun kita, dalam bentuk apapun kita, dimanapun kita senantiasa melihat apa perintah Allah, apa cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan senang pun juga kita lihat, dalam keadaan sedih pun juga kita lihat. Tatkala kita punya asbab pun juga kita lihat, tatkala kita tidak punya asbab pun juga kita lihat. Dan dikatakan bahwasanya kejayaan kita ini apabila kita menyempurnakan perintah Allah dan ikut kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah jalan kita, sehingga dikatakan bahwasanya kerja kita yang pertama bagaimana kita itu kembali kepada jalan ini. Kemudian tugas kedua dari umat ini adalah bagaimana membawa seluruh umat manusia kepada jalan ini. Tugas yang pertama kita berjalan di atas jalan ini. Tugas yang kedua membawa orang lain kepada jalan ini. Membawa orang kepada jalan ini dahulunya itu adalah tugasnya para nabi. Para nabi alaihissalam itu senantiasa berada dalam jalan yang benar. Namun tugas mereka senantiasa membawa umat kepada jalan yang benar itu. Sedangkan umat ini memiliki dua tugas. Yang pertama, dia berjalan di atas jalan ini, kemudian membawa orang-orang lain untuk berjalan di atas jalan ini. Nabi Muhammad SAW pada akhir hayat beliau mengumpulkan para sahabat. Ada istimanya para sahabat. Sebagaimana kita ada istimak di sini. Waktu itu ada istimak pula, tapi istimanya para sahabat. Di padang Arafah, yang mana satu padang yang penuh dengan keberkahan, sehingga dikatakan apabila orang yang lewat pada hari itu di padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni seluruh daripada dosa-dosanya. Begitu mulianya daripada padang Arafah ini. Majma' yang ada ketika itu, ini istimanya daripada sahabat. Arti daripada istima itu adalah perkumpulan. Yang berkumpul adalah sahabat. Tempatnya di padang Arafah. Dan yang memberikan bayan ketika itu adalah Nabi SAW. Sebagaimana kita di sini biasa bertanya, yang maghrib siapa yang bayan, subuh siapa yang bayan? Ketika itu yang bayan adalah Nabi SAW. Tempatnya ada di padang Arafah. Nabi kita bertanya kepada para sahabat, apakah aku telah menyampaikan? Apakah aku telah menyampaikan agama kepada kalian? Maka seluruh daripada sahabat serentak menjawab, ya Rasulullah, engkau bukan hanya menyampaikan agama kepada kami, tapi juga telah menyampaikan hak di dalam penyampaian agama. Kemudian Nabi SAW mengangkat jarinya dan berkata, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah ya Allah, inilah yang telah dijawab oleh sahabat-sahabat saya. Aku telah menyampaikan agama kepada mereka.
dan aku jadikan engkau sebagai saksinya. 3 kali Nabi SAW mengucapkan ini. Kemudian Nabi SAW berkata, sekarang saya telah menyampaikan agama ini kepada kalian. Dan tugas kalian pada saat sekarang ini adalah menyampaikan agama ini kepada orang-orang yang lain. Imam Malik rahmatullah alaih, salah satu daripada a'imah mazhab, yang mana beliau lahir di kota Madinah, besar pun juga di Madinah, dikuburkannya pun juga di Baqi di Madinah. Maka beliau katakan, aku mencoba untuk menghitung daripada kuburan-kuburan sahabat yang ada di kota Mekah dan kota Madinah. Aku mendapati jumlah mereka itu hanya berjumlah 10.000 saja. Dan di waktu Nabi SAW mengumpulkan para sahabat istimewa di Padang Arafah, jumlah daripada para sahabat ketika itu adalah 124.000. Yang ada di kota Mekah dan Madinah hanya 10.000. Berapa sisanya? Di mana sisanya? Sisanya itu meninggal dunia di penjuru-penjuru dunia yang ada. Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah Nabi. Kami pergi ke Turki, kata beliau. Dan di sana kami melihat kuburan daripada sahabat, diantaranya Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul, Turki. Yang mana Istanbul ini adalah suatu kota, sebagian daripada kotanya ini berada di Asia, sebagian ada di Eropa. Bagian timurnya masuk Asia, bagian baratnya masuk Eropa. Di sana itulah terdapat kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa itu Abu Ayyub Al-Ansari? Dikatakan beliau adalah seorang sahabat yang beruntung. Tatkala Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yang mana ketika itu Nabi SAW tidak memiliki tempat tinggal. Seluruh orang berkeinginan, bagaimana Nabi SAW tinggal di rumah saya. Namun Nabi SAW berkata, di mana unta aku ini berhenti, di sana aku akan menginap, kata Nabi. Maka dikatakan unta Nabi SAW berjalan dan berhenti di rumah daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau berkata bahwa ini merupakan isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun akan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan 7 bulan Nabi SAW tinggal bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Di dalam masa 7 bulan inilah dibuatnya Masjid Nabawi, kemudian dibuatlah hujrahnya Nabi SAW. Barulah setelah itu Nabi SAW pindah ke hujrah beliau di Masjid Nabi. Begitu beruntungnya daripada Abu Ayyub Al-Ansari ini. Di mana kuburan daripada sahabat ini, kata beliau? Kuburannya ada di Istanbul. Jamaah pada waktu itu berjalan ke Turki. Beliau mengatakan bahwasanya saya akan ikut ke Turki. Anak-anaknya berkata, ayah, engkau gak usah ikut. Engkau sudah tua, engkau sudah mazur. Kami masih muda-muda, masih kuat-kuat. Cukup kami saja yang berangkat. Kami cukup menggantikan daripada dirimu. Namun Abu Ayyub Al-Ansari berkata, kalian pergi, saya pun juga pergi. Pergi ke Turki. Dari kota Madinah. Yang bisa kita bayangkan betapa jauhnya jarak antara Madinah ke Turki ketika itu. Di tengah perjalanan beliau pun sakit. Kemudian pemimpin daripada rombongan pun menjenguk beliau. Dan diketahuilah bahwasanya itu adalah hari-hari terakhir beliau hidup di atas dunia ini. Kemudian dikatakan kepada beliau, wahai sahabat Nabi, apakah engkau memiliki suatu keinginan yang terakhir, kata beliau.
sehingga aku menyempurnakan apa yang kamu inginkan. Apa yang dikatakan oleh Hazrat Abu Ayyub Al-Ansari? Apa yang dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ini ditulis di dalam nisan beliau di kuburan beliau. Yang mana ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari pun juga merasa bahwa beliau akan meninggal dunia. Beliau berkata, ketika aku meninggal dunia nantinya, maka bawalah tubuhku, jasadku ini ke tempat yang menjadi tujuan kamu. Di mana tujuan daripada sahabat ketika itu? Tujuannya ada di Istanbul. Begitulah pengorbanan daripada mereka, para sahabat. Dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana pengorbanan mereka meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota Madinah, pergi ke penjuru-penjuru dunia, membuat kuburan-kuburan mereka di penjuru-penjuru dunia. Mendatangi negara-negara, mendatangi kaum-kaum, bagaimana mereka semua berada di dalam jalan hidayah, masuk ke dalam agama Islam. Ada yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan tatkala kami berziarah ke kuburan beliau di Istanbul bersama dengan seorang alim, dikatakan di sana itu kurang lebih ada 24 daripada kuburan sahabat. Orang alim tadi itu berkata bahwasanya apakah seseorang bisa ditahan? Beliau mengatakan bahwasanya ada seorang musafir yang meninggal dunia, sehingga disampaikanlah kepada qadhi, kepada hakim tentang masalah ini. Kemudian dilihatlah oleh qadhi tadi atau hakim tadi itu orang yang meninggal dunia ini. Kemudian dicari tahu, ini musafir ini datang ke negara kita ini untuk apa? Untuk berdagangkah dia? Untuk menjadi turiskah dia? Maka setelah ditahqiq oleh qadhi ini, beliau mengatakan bahwasanya marhum ini, orang yang telah meninggal dunia ini, dia datang ke negeri kita sebagaimana tujuannya Abu Ayyub Al-Ansari datang ke negeri kita. Sehingga apa? Sehingga orang ini pun juga dikuburkan di sana. Orang alim itu mengatakan bahwasanya banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang di Turki itu ingin untuk dikuburkan bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Namun justru orang yang tidak dikenal ini, yang tidak tahu datang dari negara mana, dialah yang dikuburkan di tempat kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung berada dalam satu zaman yang mana Allah Subhanahu wa taala melalui daripada Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah menghidupkan lagi suatu usaha, yang mana usaha ini dahulunya dihidupkan oleh Nabi kita bersama dengan sahabat-sahabat yang ada.
Maka kita dituntut untuk berkorban di dalam usaha ini. Dan dikatakan pengorbanan yang terbesar adalah apabila kita membagi daripada waktu kita menjadi 3 bagian. Sepertiga itu kita gunakan untuk usaha ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma hadina hadina muhtadin. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi asbab tersebarnya hidayah. Maka beliau katakan, orang yang menginginkan untuk mendapatkan perkara ini, maka hendaknya dia itu menanamkan keinginan di dalam hatinya untuk membagi waktunya menjadi 3 bagian. Nah, kalau tidak bisa, minimalnya kita bagi waktu kita menjadi 10 bagian. 1/10-nya kita korbankan untuk agama ini. Maka beliau katakan, orang yang memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemampuan dia ini baik dari segi hartanya, waktunya, kekuatannya, pangkat jabatannya, dihabiskan semuanya untuk perkara-perkara dunia, maka nanti di akhirat kelak dia akan senantiasa berada di dalam penyesalan dan penyesalan. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini hanya 1 kali saja. Kalau di dalam kesempatan ini tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, nggak akan ada lagi kesempatan setelahnya. Maka di dalam istimewa kita ini, majma' kita yang berkumpul ini, itu bukan untuk mendengarkan bayan, kata beliau. Tapi maksud daripada istimewa ini, bagaimana kita menjadikan diri kita ini sebagai orang yang memperjuangkan agama ini dan mengajak seluruh daripada umat yang ada kepada usaha ini. Usaha ini adalah usaha yang dibuat oleh Nabi kita, usaha yang diwariskan oleh Nabi kita. Maka kita bawa seluruh umat yang ada ke dalam usaha ini. Maka kita dakwakan kepada saudara-saudara kita, wahai saudara-saudaraku, jangan habiskan seluruh kemampuan-kemampuanmu untuk dunia. Akal yang diberikan oleh Allah, kekuatan yang diberikan oleh Allah, harta yang diberikan oleh Allah. Kalau kamu habiskan semuanya untuk dunia, maka kamu akan pergi meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. Maka minimalnya 1/10 daripada apa yang kamu miliki, berikanlah untuk agamanya Allah. Apa-apa yang kita habiskan untuk perkara dunia, itu akan menjadi air yang gak akan ada artinya, yang tidak kita dapatkan apa-apa daripadanya. Namun apa-apa yang kita berikan untuk agama, maka setiap daripada apa yang kita berikan, minimalnya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saat sekarang ini, kata beliau, orang-orang di atas dunia ini suka mencari-cari yang namanya diskon. Buy one get one, beli 1 dapat 1. Buy one get one, 1 dia beli, 1 lagi dia dapati dengan gratis. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala apa katakan? Kamu beli 1, 9 gratis, kata Allah. Satu kita habiskan untuk agama, 9-nya kita dapati dengan cara gratis.
Maka inilah batasan yang paling rendah dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya 1/10 daripada apa yang kita miliki kita gunakan untuk agamanya Allah. Dan begitu besarnya kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hanya meluangkan 1/10 saja, tapi yang kita dapati apa? Seolah-olah kita mengorbankan semuanya. Sebagaimana setiap hari kita meluangkan 2,5 jam, kita kalikan 10 menjadi apa? Menjadi 1 hari, seolah-olah dia telah berkorban 1 hari. 3 hari kita luangkan dikali 10, seolah-olah seseorang itu dia telah berkorban selama 1 bulan penuh. Beliau katakan, tatkala kita keluar sebanyak 3 hari, apa yang kita kerjakan? 2,5 jam, apa yang kita kerjakan? Beliau katakan 3 kerja yang harus kita buat setiap hari. Ada 3 kerja dalam dakwah setiap harinya. Yang pertama, menghidupkan masjid di rumah kita. Karena ta'lim merupakan makanan daripada rohani kita. Sebagaimana orang yang biasa minum cai, nggak minum cai, sakit palanya. Cai ini merupakan makanan daripada tubuh kita. Nah, begitu pula ruh juga memiliki makanannya. Dan sebagaimana tubuh juga memiliki obat, ruh kita pun juga memiliki obat. Di dalam amal apa yang Allah Subhanahu wa taala senang di dalamnya, dan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam setiap amal. Di dalam dunia apa yang saya dapati, dalam kehidupan akhirat apa yang saya dapati. Di dalam meninggalkan satu amalan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka terhadapnya. Maka beliau katakan, Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahmatullah alaih, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, 47 tahun beliau itu berkhidmat di dalam mengajarkan daripada ilmu hadis. Dan beliau membuat daripada fadilah amal ini, beliau kumpulkan daripada kurang lebih 83 daripada kitab-kitab yang ada. Maka di dalamnya itu disebutkan amalan apa yang mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan cinta daripada Allah, amalan apa yang mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap daripada sabda-sabda Nabi SAW merupakan cahaya daripada Allah. Semakin banyak seseorang itu mendengarkan sabda Nabi, maka akan semakin banyak pula lah cahaya tadi itu, nur tadi itu masuk ke dalam hati seseorang. Sebagaimana orang sakit kepala, yang sakit di kepala, tapi dia minum obat dari mulutnya. Namun apa yang terjadi? Tatkala dia minum obat, kepala yang sakit ini menjadi hilang. Begitu pula hati kita ini, tatkala dia berada dalam penyakit, dengan mendengarkan sabda Nabi SAW melalui telinga kita, maka penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita pun akan hilang. Dikatakan, setiap daripada rumah yang di dalamnya terdapat amal, ada ta'lim, ada pelaksanaan sholat, maka malaikat-malaikat akan senantiasa memanggil malaikat yang lain.
wahai para malaikat, mari datang kemari. Bahwasanya di dalam rumah ini terdapat makanan kita, terdapat tempat tinggal untuk kita. Apa makanan daripada para malaikat? Makanan daripada para malaikat bukan biryani, kata beliau. Makanan beliau adalah amal-amal agama. Dan begitu malaikat datang, maka akan muncul cahaya di dalam rumah kita. Sebagaimana tatkala matahari terbit, apa yang hilang? Kegelapan akan hilang dengan terbitnya matahari. Begitu pula lah tatkala malaikat datang ke rumah kita membawa cahaya, maka kegelapan daripada kebatilan akan hilang daripada rumah kita. Itu pula lah sebaliknya, tatkala matahari hilang, apa yang terjadi? Yang datang adalah kegelapan. Maka tatkala di dalam suatu rumah tidak ada amalan, malaikat tidak datang yang membawa cahaya, otomatis yang ada di dalam rumah itu adalah kegelapan. Maka kita hidupkan amalan ini di rumah kita. Dan untuk menghidupkan amalan ini di rumah kita, untuk menghidupkan amalan ini di rumah kita, caranya kata beliau, kita bawa aliyah kita, istri-istri kita untuk keluar selama 3 hari. Kemudian kita bisa lihat bagaimana perubahan nanti yang ada di dalam dirinya. Kata beliau, coba dulu ambil pengalaman bawa istri selama 3 hari dan rasakan bagaimana perubahan yang ada di dalam dirinya, bagaimana perubahan yang akan ada di rumah kita nantinya. Dan insya Allah juga setiap daripada keturunan-keturunan kita pun juga akan terbawa. Hadraji kita Maulana Inamul Hasan rahmatullahi alaihi senantiasa berkata bahwasanya tarbiyah pertama daripada anak ini pertama kali itu ada pada ibunya, baru setelahnya ada pada bapaknya. Karena apa? Karena waktu daripada anak ini banyak habis bersama dengan ibunya. Makanya tanggung jawab di dalam tarbiyat yang pertama sekali itu ada pada ibu. Dan anak juga akan mudah terkesan dengan apa yang disampaikan oleh ibunya. Kata beliau, aku sudah pergi ke begitu banyak daripada negara-negara yang ada, namun seluruh daripada negara-negara yang ada itu biasa disebut dengan kata-kata bahasa ibu. Tidak ada satupun negara yang menggunakan istilah bahasa bapak. Semua daripada negara-negara yang ada itu menggunakan istilah bahasa ibu. Kenapa? Karena anak itu akan senantiasa menggunakan bahasa apa yang digunakan oleh ibunya. Hadraji kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah,
Jadikanlah rumah saya, rumah kami adalah rumah-rumah yang penuh dengan amalan-amalan agama. Dan juga beliau katakan, bagaimana juga kita ini berusaha bagaimana bisa keluar dengan masturah kita selama 2 bulan atau sampai 3 bulan. Apabila istri kita adalah istri-istri yang terbiasa dengan amal-amal agama, maka anak-anak kita pun juga adalah anak-anak yang terbiasa dengan amal-amal agama. Cara yang pertamanya, langkah yang pertamanya, dengan kita membawa istri kita untuk keluar selama 3 hari. Maka kata beliau, saya harapkan di setiap daripada masjid-masjid yang ada, setelah 2 bulan atau 3 bulan kita bawa istri kita untuk keluar selama 3 hari. Kemudian apabila kita memiliki waktu yang lebih luang, kita bawa istri kita untuk keluar selama 10 hari. Maka ini merupakan suatu jalan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana nantinya kita pun juga bisa membawa istri kita dalam mengusahakan agama ini ke seluruh penjuru-penjuru dunia. Namun langkah yang pertamanya itu adalah kita keluar selama 3 hari. Setiap 2 bulan ataupun 3 bulan kita bawa istri kita selama 3 hari. Kita bawa 3 hari, kemudian kita bawa 10 hari, kita bawa 40 hari, kemudian kita bawa untuk ke negeri jauh kata. Beliau katakan, apabila kita hidupkan ini, maka insya Allah dari rumah-rumah kita akan muncul dai-dainya Allah. Langkah pertamanya dengan membuat 3 hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita asbab tersebarnya hidayah. Begitu pula bagaimana kita menghidupkan 5 amal di masjid-masjid kita. Dan beliau katakan bahwasanya suatu masjid itu tidak dikatakan sempurna 5 amal selagi tidak ada ta'lim masturah, ta'lim mingguan di dalam tempat tersebut. Maka ini merupakan suatu kerja kita dan merupakan suatu kerja yang besar, menghidupkan ta'lim di rumah kita dan juga menghidupkan ta'lim di masjid-masjid kita. Haji Sab rahmatullah alaih, beliau mengatakan orang yang senantiasa menghidupkan 3 amal setiap harinya, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan ia dari kuburnya sebagai dai-nya Allah. Sehingga nanti dikumpulkan bersama dengan dai-dainya Allah. Yang pertama dengan menghidupkan tali rumah. Kemudian yang kedua dengan musyawarah. Pada saat sekarang ini di dalam memikirkan perkara-perkara dunia sudah penuh kepala-kepala kita ini. Bangun daripada tidur juga memikirkan dunia. Mau tidur itu pun juga memikirkan dunia. Sehingga tatkala tidur pun juga memikirkan dunia. Lagi keluar. Dan di dalam musyawarah hendaknya kita senantiasa membawa sifat bahwasanya apa yang harus saya berikan di dalam agama ini,
apa yang harus saya bawa untuk mengusahakan agama ini? Apa yang harus saya lakukan untuk mengusahakan daripada agama ini? Mau pikir seperti ini di dalam musyawarah kita. Kita duduk di dalam musyawarah dengan penuh dengan pikir. Bagaimana orang memikirkan perkara-perkara dunia, kita di sini berpikir untuk perkara agama. Apa yang kita pikirkan untuk perkara agama, insya Allah nanti akan mendatangkan manfaat bagi kita di akhirat kelak. Kemudian kerja yang ketiga adalah bagaimana kita itu datang ke rumah-rumah yang ada. Dari satu rumah orang agama Islam ke rumah yang lain. Dikatakan apabila orang Islam saling berjumpa dan berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosa mereka. Bahkan nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini yang saling berjumpa karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Tatkala kita keluar, kita pun buat 3 amal ini. Tatkala kita berada di makomi, kita pun juga membuat daripada 3 amal ini. Dengan menghidupkan ta'lim, kemudian dengan musyawarah, dan dengan mendatangi rumah-rumah yang ada. Dimanapun kita pergi untuk keluar, maka kita hidupkan juga amal ini, 3 amal ini. Dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa untuk pergi di jalan Allah Subhanahu wa taala pada saat sekarang ini, kita pasangkan niat bahwasanya saya dalam waktu yang akan dekat akan pergi untuk memperjuangkan agama ini, meluangkan waktu kita untuk memperjuangkan agama ini. Biasa biasa kata beliau, tatkala kita pulang daripada istimewa ini, orang-orang yang enggak ikut istimewa itu akan bertanya kepada kita, baik, apa yang kamu dengar di istimewanya Rewin? Nah, orang menjawab, bayannya bagus-bagus. Apa yang disampaikan di dalam bayannya? Bayannya bagus-bagus katanya. Apa bayannya yang bagus-bagus itu? Nah, katanya kamu nggak usah tanya lagi, saya pun juga lupa apa yang ada di dalam bayan tadi. Maka kata beliau, saya berikan kepada antum semuanya kesimpulan daripada apa yang ada dengan menghidupkan 3 amal ini. Maka apabila kita hidupkan 3 amal ini, insya Allah kita pun juga akan mendapatkan nanti kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan bersama dengan kata beliau, tahunan, bulanan, dan harian. Jangan sampai ada harian kita itu yang kosong daripada amalan agama. Hari ini dunia penuh dengan usaha-usaha. Maka hendaknya kita menghisap diri kita. Biasakan kita untuk menghisap diri kita sebelum nanti kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apa yang telah saya buat untuk agama? Jangan sampai ada hari-hari saya yang kosong daripada usaha agama. Karena nanti setiap hari-hari saya yang kosong daripada usaha agama, maka nanti di dalam catatan amal saya akan tertulis bahwa saya di hari tersebut saya tidak mengusahakan agama. Dan apa yang dibuat di dalam harian kita, itu kita buat yang 3 ini.
ta'lim baik di rumah maupun di masjid kita, kemudian musyawarah, kemudian mendatangi rumah-rumah. Kemudian setelah harian apa? Bulanan. Bulanan bagaimana? Minimal-minimalnya kita meluangkan selama 3 hari. 27 hari, ya terserah. Usahakanlah dunia semau dengan yang kita akan usahakan. Namun 3 hari ini kita berikan untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai ada bulanan kita kosong daripada usaha agama. Dan seberapa banyak kita menyiapkan orang-orang baru dalam keluar selama 3 hari, itulah yang nanti akan menjadi modal kita di akhirat kelak. Maka kata beliau, jangan ada bulanan kita itu yang kosong daripada amalan. Apa yang saya dapati dalam bulan ini? Saya dapat menghasilkan orang-orang baru untuk keluar selama 3 hari. Ini hendaknya menjadi fikir kita. Dengan kita mengusahakan 3 hari kepada orang-orang yang baru, maka ini nanti akan menjadi teman kita untuk keluar selama 40 hari. Dan juga nanti akan menjadi teman bagi kita untuk pergi ke negeri jauh. Seperti inilah kata beliau, kita membuatkan tertib di dalam kehidupan kita. Amalan harian kita, bulanan kita, tahunan kita. Dan setiap 2 bulan ataupun 3 bulan, kita bawa aliyah kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita hidupkan amalan seperti ini, maka nanti akan muncul suasana agama. Jadi ada harian, ada bulanan, ada tahunan. Dan di dalam tahunan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemampuan, maka kita keluar hendaknya selama 4 bulan. Kalau tidak bisa 4 bulan, minimal-minimalnya 40 hari. Apa-apa yang telah kita habiskan untuk dunia, maka itu semuanya akan sia-sia, akan ada nilainya. Namun apa yang kita korbankan untuk agama, itulah nanti akan menjadi bekal kita. Maka beliau katakan bahwasanya amalan kita ini, usaha kita ini bukan usaha dalam waktu tertentu saja, tapi ini merupakan tugas kita dalam kehidupan kita sampai kita meninggal dunia. Jangan ada hari kita yang kosong dari amalan. Jangan ada bulanan kita yang kosong daripada amal. Dan juga kita ajak orang lain untuk mengusahakan daripada usaha ini. Jadi nanti ketika pulang, apa yang kamu dapati daripada rewit? Nah, saya dapati 3 perkara ini. Kemudian ada harian, ada bulanan, ada tahunan. Dan di sini pula lah hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita penting untuk memasangkan niat. Sebagaimana kita pasangkan niat seperti itu pula lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada kita. Kita katakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua pengorbanan kita. Nah, maka saudara-saudara yang kes untuk keluar daripada istimewa ini, maka hendaklah jamaahnya itu disempurnakan dengan saudara-saudara yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.